interaksi dan dalam membentuk karakter siswa. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadang Garnida dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Ai Sofianti, MPD, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia bagian Barat. Kemudian selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang ada di daerah Makassar dan sekitarnya. Dan tentu ini ada selamat siang untuk teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang tiada terkira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat, ya, nikmat sehat. Dalam suasana pandemi Corona COVID-19 ini, kesehatan kita menjadi yang paling utama. Dengan sehatnya kita bisa berkumpul dalam acara seminar virtual atau kita webinar, yaitu acara berbagi sebenarnya yang diselenggarakan oleh IWI Kemdikbud, ya, oleh IWI Kemdikbud. Semoga berkumpulnya kita di sini memperoleh faedah dan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebelum lupa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pempat TK PLB Bandung yang telah mengizinkan kami barangkali saya dengan Bu Ai untuk ikut terlibat dalam kegiatan seminar ini. Kemudian kepada Ketua IWI, Ketua Umum Ikatan Widya Islam Indonesia Kemdikbud, juga saya ucapkan terima kasih memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Pada para peserta, selamat bergabung dan semoga kebahagiaan, keberkahan selalu dan senantiasa bersama kita semua. Well-being, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan kita semua. Ibu Bapak yang berbahagia, perkenalkan saya Dadang Garnida. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator. Saya adalah Widya Iswara dari PMK TK PLB Bandung, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan topik diskusi berjudul menjadikan kemandirian belajar peserta didik untuk mencapai prestasi. Kata kuncinya adalah kemandirian atau mandiri dan kesuksesan atau sukses, artinya berprestasi. Tentu antara kedua kata kunci ini ada usaha, karena tidak mungkin terjadi secara spontan. Tidak terjadi secara kemandirian itu tentu akan menghasilkan kesuksesan ketika ada usaha. Usaha siapa? Usaha apa saja? Dan bagaimana usaha itu? Tentu adalah kita semua sebagai pelakunya. Sebagai Widya Iswara, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Ibu Bapak yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan tatanan sosial kita berubah. Ya. COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dan sangat luar biasa. Ekonomi kita terganggu. Sosial kita juga terganggu.
budaya, dan sebagainya. Semuanya terganggu dengan musibah ini, dengan wabah ini. Tetapi di samping itu, kita juga bisa belajar. Saat COVID-19, musibah atau wabah pandemi COVID-19 ini, kita telah belajar. Dan tetap kita akan terus belajar dengan cara apapun. Bekerja, kita terus bekerja. Kita punya istilah BDR. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, yang seperti sekarang, seminar dari rumah. Seminar dari rumah. Dan tentu ini akan sangat mempengaruhi psikologis peserta didik kita. Peserta didik kita mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi tentunya. Dan ini menuntut peserta didik untuk bisa mandiri dalam belajar. Atau bisa belajar mandiri yang optimal di rumah masing-masing. Dan inilah yang saya maksud dengan kemandirian belajar. Kemandirian belajar. Oke, untuk selanjutnya saya akan minta izin untuk menyampaikan beberapa slide. Saya tidak banyak membuat slide. Betul. Slide-nya. Oke. Bisa dilihat, Bu Aing? Oke. Menjadikan peserta didik untuk kemandirian menjadi topik yang pagi ini saya ingin sampaikan. Kemandirian ini tentu akan salah satu bisa menghasilkan kesuksesan. Ya. Kata mandiri, ya Ibu Bapak, memang bukan hal yang baru. Kita seringkali mendengar kemandirian itu bukan karena adanya wabah, bukan karena pandemi kita mendengar istilah kemandirian belajar. Itu sudah sejak lama dan kita sudah pahami bersama. Tetapi karena pandemi ini, kata kemandirian belajar menjadi lebih populer. Terlebih-lebih karena pada kenyataannya hampir di seluruh dunia, peserta didik semuanya belajar dari rumah. Dan kemungkinan besar mereka atau peserta didik ini akan terus belajar mandiri hingga mungkin akhir semester pertama di tahun ajaran yang baru. Ya, menurut yang saya dengar, informasi yang saya dengar, belajar mandiri untuk anak-anak sekolah itu akan diberlakukan hingga bulan Desember. Tetapi mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Sekali lagi bahwa istilah mandiri belajar atau belajar mandiri ini bukan hal baru bagi kita. Tentunya untuk bagi guru-guru semuanya. Namun perlu kita pahami bersama bahwa dengan adanya pandemi ini, kemandirian belajar peserta menjadi tuntunan bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya bawa headset ya Pak Sugeng? Enggak bawa headset. Kita tidak akan membahas tentang
mungkin definisi atau pengertian tentang kemandirian. Banyak sekali pengertian-pengertian dari para ahli, definisi-definisi yang ada, Bapak dan Ibu bisa cari di Google, karena di Google semuanya ada. Tetapi ingin saya sampaikan, kemandirian yang menurut saya itu kurang lebih seperti ini. Kemandirian itu adalah sebuah karakter. Jadi kemandirian itu adalah sebuah karakter yang ada pada seseorang. Untuk apa? Karakter seseorang yang memilih sikap untuk melakukan sesuatu dengan tanpa dibarengi dengan bantuan orang lain. Jadi kata kuncinya adalah seseorang melakukan sesuatu tanpa membebani orang lain. Ya, kata kuncinya kurang lebih ini. Seseorang itu kita sebut sebagai peserta didik. Melakukan sesuatu, apa melakukan? Yang dia lakukan adalah belajar. Dan tanpa membebani orang lain. Jadi kemandirian itu memang sejatinya menyangkup semua aspek. Tetapi paling tidak ketika seorang mempunyai karakter yang mandiri, dia akan lebih percaya diri. Dia akan lebih menghargai waktu. Dia tidak akan cepat putus asa. Dan dia akan selalu ingin tahu dan tidak mudah putus asa. Inilah karakter yang bisa muncul ketika seseorang dalam hal ini adalah peserta didik yang memiliki karakter mandiri. Nah, kata kemandirian itu disebut sebenarnya meliputi berapa hal, tapi paling tidak saya akan menyampaikan dalam 3 hal, yaitu mandiri dalam berpikir, ya, mandiri dalam berpikir. Jadi setiap peserta didik sejatinya dia bisa memikirkan sesuatu berdasarkan apa yang dia alami. Kemudian dia bisa bersikap berdasarkan apa yang dia pahami. Dan dia bisa bertindak apapun berdasarkan apa yang dia ingin lakukan. Tentu semuanya adalah ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Jadi berpikir, kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam bersikap, dan kemandirian dalam bertindak. Lebih lanjut lagi, kemandirian ini seringkali ketika berbicara tentang anak yang mandiri, maka kita bisa menyebutkan anak yang lebih dewasa atau lebih matang. Sehingga kemandirian itu identik dengan kematangan, maturity. Kematangan seseorang, kematangan peserta didik. Nah, sebetulnya istilah kemandirian itu bukan hanya berlaku bagi atau pada individu. Ya, kita bisa mencermati kemandirian itu bukan hanya untuk individu. Bisa untuk yang lain. Misalnya, ada keluarga yang mandiri. Ada lembaga yang mandiri, ada organisasi yang mandiri, ada perusahaan yang mandiri. Dan ada juga negara yang mandiri. Itu lebih besar. Artinya, negara yang mandiri, yang kemandiriannya tinggi, maka itu
menjadi lebih baik gitu, dibandingkan dengan sebuah negara yang ketergantungan pada negara yang lain. Dan itu semua akan menuju pada kesuksesan. Nah, suksesnya seperti apa? Ya tergantung suksesnya. Kalau dalam pembelajaran, mungkin ketercapaian dari tujuan atau ketercapaian dari semua indikator yang telah ditetapkan. Definisi sukses ini menjadi sangat beragam karena tujuannya juga sangat beragam. Nah, saya pada kesempatan ini ingin memberikan sesuatu pada teman-teman berkaitan dengan kesuksesan. Saya ingin bertanya sebetulnya pada teman-teman. Tapi karena dalam bentuk one way seperti ini, ya, seminar ini nampaknya one way kan, tidak ada tanya jawabnya ada di akhir. Tapi kalau misalkan two way, ini bisa ada diskusi di sini. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu peserta seminar tolong definisikan apa arti sukses bagi Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi, saya mohon Bapak dan Ibu semua mengartikan, mendefinisikan arti sukses menurut Bapak dan Ibu semua. Tidak cuma-cuma Pak, Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang mengirimkan pertanyaan saya, tidak ada salah dan benar di sini Pak, karena menurut Bapak dan Ibu. Silahkan seperti apa. Sukses menurut Ibu, menurut Bapak seperti apa. Saya akan berikan... Mohon maaf nih, Dadang. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Saya akan berikan sebuah e-book, ya, sebuah e-book untuk Bapak dan Ibu yang bisa Ibu dapatkan nanti di akhir kegiatan ini. Ciri-ciri orang anak yang sukses itu tentu dia lebih inovatif dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Ai. Berani ambil risiko dan jeli melihat peluang. Dan yang pasti dia akan kuat mental. Bapak dan Ibu, ketika seorang itu sukses, tak mungkin ada dukungan. Jadi mandiri dan kemandirian di sini tidak berarti dia sendiri. Ya, seseorang itu dikatakan mandiri, tidak mungkin dia sendiri. Pasti ada dukungan. Dalam hal ini adalah dari kita semua, dari guru, dari orang tua, dari komunitas. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari guru dan dari orang tua. Nah, untuk ada dukungan setiap guru, setiap orang tua untuk memberi dukungan kepada peserta didik tentu harus mengetahui tentang karakteristiknya. Harus kenal pada siapa dia, peserta didiknya seperti apa. Tentang karakteristik ini menjadi modal utama. Pemahaman karakteristik peserta didik menjadi modal utama seorang guru. Bahkan ini adalah kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini tercantum di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Yang pertama kali yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah menguasai karakteristik peserta didik. Ini yang pertama. Yang selanjutnya karakteristik ini saya jabarkan menjadi 5. Yang pertama potensi, Bapak dan Ibu semua harus mengenal potensi dari peserta didik. Yang kedua harus paham, harus kenal, harus memahami tentang hambatannya, hambatan belajarnya kalau ada. Kemudian kebutuhannya, kebutuhan belajarnya seperti apa, dan gaya belajarnya seperti apa. Yang terakhir, passion-nya ke arah mana. Passion-nya anak ini ke arah mana. Dan ini harus diketahui oleh Bapak dan Ibu semua.
Semuanya itu mengarah, kalau kita sudah paham kelima aspek yang dibutuhkan yang ada pada peserta didik, itu sangat sangat bermanfaat ketika kita akan menyusun strategi pembelajaran. Potensi, nah kita mengetahui bahwa setiap peserta didik itu unik. Tidak ada di dunia ada peserta didik yang sama, tidak ada. Tadi disampaikan oleh Ibu Wei bahwa setiap orang itu berbeda. Tidak bisa kita memaksakan metode A untuk si B. Metode A hanya berlaku untuk si A. Tidak bisa. Dan kita tidak memaksakan. Ya, mengapa? Karena setiap orang itu unik. Selanjutnya hambatannya apa? Mungkin dia punya hambatan fisik, mungkin dia punya hambatan mental, mungkin dia punya hambatan intelektual, atau mungkin punya hambatan sensorik, ya, punya hambatan sosial. Dan itu semua harus kita pahami. Termasuk kebutuhannya. Alat apa yang dibutuhkan? Media apa yang diperlukan? Waktunya seperti apa? Apakah perlu diperpanjang atau dikurangi? Materinya apakah perlu disederhanakan kalau misalkan kesulitan? Atau materinya perlu ditambah? Karena memang anak ini mungkin cerdas. Apakah harus punya pembimbing khusus ketika anak ini misalnya mempunyai delay dalam belajar? Atau mungkin dia memerlukan contoh-contoh yang konkret atau latihan-latihan yang banyak. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh setiap anak itu juga berbeda. Yang selanjutnya berkaitan dengan gaya. Kita harus memahami setiap anak itu gaya atau style belajarnya itu berbeda. Mungkin ada yang punya visual, gaya visual, ada yang dia paham kalau dia melihat sesuatu. Kalau diperlihatkan sesuatu, dia paham, lebih cepat paham. Atau mungkin auditori, tipe yang auditori, gayanya auditori. Dia akan lebih cepat mendengar, memahami kalau diperdengarkan. Ya, kinestetik berkaitan dengan gerakan. Ada yang analitis dan juga ada yang kolaboratif. Biasanya yang analitis itu anak-anak yang memang cenderung cenderung untuk pada matematik misalnya. Kolaboratif ini nampaknya bersifat sosial, kolaborasi. Dan yang maaf nih, Pak Dadang, waktunya memang habis, tapi Bapak mungkin ada ditambah 5 menit untuk menyelesaikan slide. Oke, terima kasih Bu Ai, mohon maaf. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Nah, tentu ini di sana saya menuliskan di sini ada IHIP ya, sebetulnya ini hanya singkatan. Untuk mengatasi gaya-gaya belajar ini kita memahaminya dalam strategi pembelajaran kita gunakan istilahnya itu saya sering mendengar, kita sering mendengar peribahasa dari Cina kalau nggak salah. I hear, I forget. I see, I remember. Dan I do, I understand. Mungkin untuk mengatasi hal-hal tentang gaya belajar ini, nah prinsip I hear, I forget, I see, I remember, dan I do, I understand ini bisa kita gunakan. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ini adalah passion. Ketika anak itu senangnya seperti apa, dan kita bisa identifikasi ketika dia belajar senang, ada yang disenangi. Nampak dari mukanya, lihat. Tapi ada juga ketika belajar sesuatu, dia nampak murung. Nah, oleh karena itu, seorang guru, termasuk juga orang tua, harus memahami passion anak kita itu seperti apa. Gairahnya pada saat belajar apa. Senangnya ketika belajar dengan siapa. Bahagianya ketika dia belajar dengan menggunakan metode apa, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk berprestasi tentu ada yang harus kita lakukan. Ya, inilah usaha kita yang harus dilakukan. Kemandirian ini harus berkenaan dengan strategi pembelajaran.
Ada 9 yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mencapai prestasi dalam kemandirian ini. Yang pertama, ubah mindset. Apa yang dimaksud dengan ubah mindset? Nah, ketika kemandirian itu dianggap sebagai konsep, maka saya sarankan ubah mindset Bapak dan Ibu bahwa kemandirian itu adalah alat. Kalau alat, berarti harus digunakan. Kalau alat, berarti harus dilaksanakan. Ubah mindset dari kemandirian sebagai konsep menjadi kemandirian sebagai alat. Yang kedua, perkuat tujuan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Uel. Perkaya tujuan. Perkaya tujuan ini berkenaan dengan tujuannya seperti apa, kita deskripsikan lebih jelas dengan indikator-indikator yang lebih bervariasi. Perkuat tujuannya. Selanjutnya adalah perkaya strateginya. Tentu strategi ini sangat berkaitan dengan karakteristik peserta didik pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya, berikan tugas terstruktur kepada peserta didik kita. Ya, berikan tugas-tugas yang terstruktur. Jangan tugas-tugas yang tidak terstruktur di sini adalah fungsional dan tugas yang fungsional, ya, artinya dia akan bermanfaat ketika dia belajar gitu di masyarakat. Selanjutnya lengkapi daya dukung. Ya, ini sudah kita pahami bahwa dengan daya dukung maka peserta didik akan lebih belajarnya akan lebih maju gitu, lebih bagus. Selanjutnya berikan motivasi bahwa ketika Ananda belajar dengan sebaik-baiknya maka akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, di mana proses tidak akan berselingkuh dengan hasil. Kemudian berikan reward yang sewajarnya, ya. Ini sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu di kelas. Ketika anak itu berprestasi, ketika anak itu punya kreasi yang lebih, maka berikan reward. Yang selanjutnya, hindari menyuapi. Hindari menyuapi. Ketika anak itu sudah mulai, kita akan belajar mandiri, masih disuapi, itu akan menjadi sirna. Dan yang terakhir, ini berkenaan dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Moko tadi. Kenali mereka. Siapa mereka? Apakah mereka lahir dari generasi Y? Apakah mereka lahir dari generasi Z? Atau mereka lahir dari generasi Alpha? Nah, kalau di guru-guru SD, ini bisa dipastikan bahwa guru-guru SD saat ini adalah pasti mengajar anak-anak dari generasi Alpha. Kalau SMP dan SMA, guru-guru SMP dan SMA itu bisa dipastikan bahwa yang mereka ajar adalah generasi Z. Kalau perguruan tinggi, nah itu pasti generasi Y atau generasi milenial. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah kemandirian yang menunjukkan yang menuju prestasi. Ada 9 trik yang bisa Bapak dan Ibu kan dalam proses pembelajaran. Demikian Bu Ai, mohon maaf waktunya lebih sedikit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.